Salam, perkenalkan nama saya Domingus Supama, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, semester 5. Pada saat ini saya akan membuat video tentang presentase tentang tugas perkembangan remaja dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian remaja menurut para ahli. Nah, menurut para ahli yang pertama adalah Kasman dan Rifan 1996 berpendapat bahwa remaja adalah segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Menurut para ahli yang kedua yaitu Erikson berpendapat bahwa remaja merupakan masa berkembangnya identitas merupakan focal point dari pengalaman remaja karena semua krisis normatif yang sebelumnya telah memberikan kontribusi kepada perkembangan identitasnya ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 9 faktor kategori menurut Law School. Kategori yang pertama yaitu kematangan emosional. Nah, kematangan emosional ini adalah bagaimana kita sebagai remaja harus mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Yang kedua, pemantapan minat-minat heteroseksual. Nah, dalam hal ini kita harus mengendalikan nafsu kita. Yang ketiga, kematangan sosial. Nah, kematangan ini sangat penting dalam kehidupan kita atau dalam bersosialisasi di lingkungan sekitar. Yang keempat, emansipasi dari kontrol keluarga. Nah, kategori ini yang keempat sangat berguna atau bermanfaat bagi kita untuk mengontrol, untuk mengucapkan bahasa yang kita keluarkan melalui mulut, baik itu bahasa yang baik atau tidak, kita harus kontrolkan baik-baik. Dan yang kelima, kematangan intelektual. Kematangan ini sangat baik bagi kita seorang remaja, harus melakukan dengan baik dan benar. Yang keenam, memilih pekerjaan. Nah, kategori yang keenam ini, memilih pekerjaan, ini sangat penting bagi kita remaja, sudah mengetahui pekerjaan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang ketujuh, menggunakan waktu secepat mungkin. Nah, kategori yang ketujuh ini sangat penting bagi kehidupan kita dalam seorang remaja. Contohnya, kita sebagai mahasiswa harus menggunakan waktu dengan cepat untuk masuk dalam kelas atau mengikuti mata kuliah yang ditetapkan oleh dosen sesuai waktu yang ditetapkan dalam KRS. Nah, yang kedelapan, memiliki filsafat hidup. Nah, filsafat hidup ini sangat penting bagi kita untuk melakukan atau berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, yang kesembilan, identifikasi diri. Nah, ini sangat penting untuk kita sebagai remaja. Sebelum kita melakukan hal-hal yang negatif atau positif, kita harus mengkoreksi diri kita, apakah kita melakukan ini baik atau tidak. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel 4.1 tujuan perkembangan masa remaja. Nah, tabel ini ada 4 indikator. Yang pertama, kematangan emosional dan sosial.
Yang kedua, perkembangan terseksualitas. Yang ketiga, kematangan kognitif. Dan yang keempat, filsafat hidup. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas perkembangan secara rinci menurut Havighurst 1961. Nah, tugas-tugas perkembangan remaja yang pertama yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Nah, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya ini contohnya bagaimana kita berinteraksi dengan teman sebaya sehingga hubungan kita baik dengan teman sebaya. Dan yang kedua yaitu adalah mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita. Nah, di sini kita harus mengetahui jenis kelamin kita, bahwa kita adalah pria atau wanita. Ini sangat penting, kita harus membedakan itu. Dan yang ketiga itu adalah menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Nah, tugas yang ketiga ini sangat perlu diperhatikan, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Nah, kita sebagai remaja harus benar-benar mengerti, harus menerima keadaan kita sekarang. Contohnya fisik kita ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang. Kita harus menerima fisik kita apa adanya. Yang tugas yang keempat yaitu mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dengan lainnya. Nah, mencapai kemandirian dari orang tua ini yaitu kita harus tunjukkan kepada orang tua kita bahwa kita mampu dan menunjukkan kemampuan kita kepada atau kepada orang lain. Ya, selanjutnya yang kelima itu adalah mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Ya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi ini adalah kita sebagai remaja harus bekerja keras untuk mencapai ekonomi yang kita butuhkan dan ekonomi yang keluarga butuhkan. Dan yang keenam yaitu memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Kita sebagai remaja harus berpikir luas atau global secara umum, bagaimana kita harus bisa bekerja di perusahaan, harus bersiap bekerja di pekerjaan yang kita kerjakan. Kita harus mencintai pekerjaan yang diberikan oleh kita. Dan yang ketujuh yaitu adalah mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Nah, mempersiapkan pernikahan dan berkeluarga ini sangat penting bagi kita umur remaja. Kita harus berpikir luas. Kita harus berpikir untuk mempersiapkan pasangan kita, mau itu kita perempuan atau laki-laki, kita harus mempersiapkan ya seperti itu. Apakah kita bisa percaya diri untuk melakukan pernikahan ini dan bisa berkeluarga, membangun rumah tangga yang baik dan benar. Yang kedelapan yaitu adalah mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Nah, kita harus mengembangkan keterampilan intelektual kita di warga negara supaya warga negara bisa percaya kita bisa melakukan keterampilan ini. Contohnya kita bisa membuat ini hal-hal yang banyak orang yang tidak bisa membuat, kita bisa buat ya seperti itu. Dan yang ke-9 ini adalah mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Nah, pada
tugas yang ke-9 ini mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Kita harus tunjukkan bahwa kita itu mampu berprestasi sehingga masyarakat di lingkungan kita itu bisa percaya kita bahwa kita itu mampu. Seperti itu. Dan yang ke-9 ini adalah memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku. Nah, ini sangat penting bagi kita remaja untuk melakukan atau berinteraksi dalam lingkungan sekitar atau lingkungan luar. Nah, nilai kita ini sangat penting di kehidupan bermasyarakat. Etika kita, apakah kita sopan atau tidak dalam masyarakat, kita harus benar-benar ini mempersiapkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik di masyarakat, untuk melakukan sikap atau tingkah laku yang baik sehingga orang bisa berguna atau bisa bermanfaat kita untuk orang lain. Yang ke-11 di sini adalah yang terakhir, yang ke-11, bermain dan bertawa, maksudnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sangat penting. Yang poin yang ke-11 ini sangat penting. Bagaimana kita seorang orang beriman, kita harus percaya Tuhan. Contohnya kita harus berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Selebihnya itu. Dan yang terakhir, tabel 4.3 ini nilai-nilai akidah, ibadah dan makhluk iman, keyakinan dan kedalaman. Yang pertama itu ada 2 kolom yang nilai-nilai agama dan profil sikap perilaku remaja. Yang pertama akidah atau keyakinan, dan yang kedua ibadah dan akhlak keramiah. Ya. Sekian dari video saya tentang persentase tugas-tugas perkembangan remaja. Salam.